5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, sampai jumpa kembali bersama saya Toto Priyono. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari yaitu pantun, makna tanggung jawab, serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen supaya kalian tidak ketinggalan tentang video pembelajaran selanjutnya. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Tugas yang dikerjakan membuat berbagai macam pantun, seperti pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab setiap anggota kelompok adalah sebagai berikut. Seperti itu, melakukan tugas sesuai kewajibannya. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan semangat. Yang ketiga, menyelesaikan yang telah diberikan. Dan yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan. Tugas kelompok yang telah diselesaikan dengan cepat oleh Siti dan teman-temannya. Lani, Beni, dan Udin ditunjuk untuk mewakili kelompoknya membacakan pantun yang telah dibuat. Lani bertugas membaca pantun kanak-kanak. Contoh pantun kanak-kanak. Yang pertama, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Kemudian, pantun yang kedua, lumba-lumba ikan pintar, pandai bermain lingkaran api. Dari kecil hingga tumbuh besar, harus taat abdi dan umi. Dan pantun yang ketiga, burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Beni bertugas membacakan pantun muda. Pantun yang dibuat yaitu padi kering karena jemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Pantun yang kedua yaitu indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Selanjutnya, Udin membacakan pantun tua. Pantun yang dibuat yaitu tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Kemudian pantun yang kedua yaitu anak arang tambut mawalu, senja hari pasang pelita. Luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Dan pantun yang terakhir yaitu Sultan Leman di Pekan Sabtu, pengawalnya membeli dada. Jangan melawan kepada guru, orang pahlawan hatinya buta. Semua hasil kerja kelompok Siti, semua pantun dibuat 4 baris. 2 baris dalam setiap bait pantun merupakan sampiran,
Dua baris berikutnya merupakan isi pantun. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Sedangkan pantun muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Sedangkan pantun tua adalah pantun mengenai orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat bagi individu maupun kelompok. Pada pertemuan sebelumnya telah diskusikan pantun yang mengandung makna pentingnya kerjasama dan mufakat dalam bermasyarakat. Kerjasama dan mufakat merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Warisan budaya inilah yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Sebagai contoh, dengan bergotong royong, banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan. Budaya dan sosial bangsa Indonesia perlu dipertahankan dan ditingkatkan, karena hal ini menjadi tanggung jawab warga masyarakat Indonesia. Budaya dan sosial diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Yang keenam, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Misalnya, lingkungan tempat tinggalmu sedang tidak aman. Mengapa? Karena terjadi pencurian di beberapa rumah warga. Apa yang harus dilakukan warga masyarakat tempat tinggalmu? Siapakah yang bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalmu? Hal yang seharusnya dilakukan warga masyarakat, yaitu semua warga bertanggung jawab atas keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Menjaga keamanan lingkungan merupakan kewajiban semua warga masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal adalah dengan melakukan ronda malam. Kegiatan ronda malam dilakukan secara bergantian oleh warga. Jadwal ronda dapat ditentukan melalui musyawarah RT. Petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan tempat tinggal adalah kita akan membahas tentang keamanan lingkungan. Petugas yang bertanggung jawab adalah yang pertama, petugas siskampling atau ronda. Karena petugas ronda bertugas mengantisipasi penanganan masalah yang ditimbulkan oleh karena adanya gangguan keamanan masyarakat, musibah, dan bencana alam. Yang kedua adalah Polri. Karena Polri memiliki Bintara Keamanan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibnas yang tugasnya hampir sama seperti Babinsa TNI. Kemudian Satuan Komplek yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan karena ia ditugaskan kewajiban menjaga lingkungan. Yang keempat adalah Kasih Trantib. Karena seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu lurah dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan, ketentraman, dan ketertiban wilayah kelurahan. Dan petugas yang terakhir adalah Babinsa TNI. Karena Babinsa adalah pelaksana dan ramil merupakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat, memberikan penyuluhan di bidang hankam dan pengawasan fasilitas dan prasarana hankam di pedesaan. Siti dan teman-temannya telah mengerjakan tugas kelompok. Kemudian mereka bersepeda keliling kampung tempat tinggalnya. Mereka bermain dengan bersepeda sekaligus berolahraga.
karena berolahraga dapat menjaga kesehatan tubuh. Siti dan teman-temannya mempunyai hobi yang sama. Hobi mereka bersepeda. Tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor dan seorang ibu membonceng memperhatikan Siti dan teman-temannya. Kedua orang itu berhenti di pinggir jalan. Maaf adik-adik, saya mau bertanya, apakah adik-adik ada yang mengetahui rumah Pak RW? Ternyata kedua orang itu menanyakan alamat rumah Pak RW. Bagaimana seharusnya sikap Siti dan teman-temannya? Ya, menjawab dengan ramah dan menunjukkan letak rumah Pak RW. Apabila orang yang bertanya belum paham, Siti dan teman-temannya dapat mengantarnya menuju rumah Pak RW. Siti dan teman-temannya telah menjawab pertanyaan tersebut. Mereka melanjutkan cara berkeliling sepeda kampung. Nah, demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.